Bapak Bupati Aceh Tengah, dan saya hormati Bapak Ketua DPRK Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Dandim 0106 Kabupaten Aceh Tengah, yang saya hormati Kajari Aceh Tengah, yang saya hormati Kepala Mahkamah Syariah Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua MBU Aceh Tengah, dan seluruh hadirat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Kiranya mohon maaf tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mensyukuri segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sehingga dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara rangkaian daripada memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-69 yang dikemas yaitu acara syukuran dan buka puasa bersama. Semoga momentum hari ulang tahun Bayangkara ke-69 yang lain daripada yang lain seperti tahun kemarin dapat lebih menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan tali silaturahim Polri bersama jajaran dengan pimpinan daerah, stakeholder, masyarakat, hadirin, adik-adik, dan seluruh yang menjadi komponen pendukung dalam rangka pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kita umatnya yang beriman yang telah diantarkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini kami masih berada dalam pelaksanaan 100 hari program prioritas Kapolri dengan 11 program prioritas, di mana Polri selalu ingin memperbaiki, selalu ingin mendekatkan diri kepada masyarakat di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Sehingga di dalam program 100 hari prioritas Kapolri sebagai implementasi kebijakan Presiden Republik Indonesia, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah penataan pembinaan personil. Yang kedua, penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya, tingkatkan budaya anti korupsi. Yang ketiga, tingkatkan profesionalisme Polri. 4, tingkatkan kesehatan Polri dan kesejahteraan anggota. Kelima, tingkatkan perlindungan warga negara. Keenam, bangun partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan. 7, intensifkan sinergis polisional. 8, penegakan hukum secara profesional. 9, persiapan pilkada serentak dan kontingensi. 10, penguatan pengawasan Polri. 11, quick win sebagai bentuk respon terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dalam HUT Bayangkara ini, Polri mengambil tema melalui revolusi mental, Polri siap memantapkan soliditas dan profesionalisme dalam guna mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri mengajak
elemen komponen masyarakat dan bersama pemerintah daerah, mari kita ciptakan situasi kondisi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif, damai, sebagaimana leluhur kita, sebagaimana kearifan lokal masyarakat Gayo yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam program tersebut, Kapolri memiliki visi dan misi. Visi pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Implementasi daripada tugas ini kami mencoba bersama Forkominda. Setiap permasalahan yang ada di daerah, baik itu yang ada di tingkat desa, kita ciptakan dengan situasi menggunakan forum group discussion, menyelesaikan semua permasalahan dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai titik awal untuk mengurai mencari solusi agar setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal, tetap menjunjung tinggi syariat Islam dan penegakan hukum sebagaimana yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hal ini sudah banyak kita sinergiskan bersama unsur pimpinan daerah, stakeholder, agar permasalahan itu dapat diselesaikan di tingkat desa. Tidak harus berbondong-bondong melaporkan ke polisi, tidak harus berbondong-bondong melaporkan kepada pihak keamanan, tapi mampu diselesaikan dengan menggunakan saluran-saluran yang ada. Dan kehadiran Polri bersama mitra dengan rekan TNI untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat harus sedini mungkin diselesaikan sehingga tidak berembrio menjadi potensi gangguan kamtipmas. Ini salah satu yang sudah kita laksanakan dan sampai saat ini alhamdulillah Bapak Bupati kami laporkan kepada Forkominda dan tokoh masyarakat ulama bahwa penyelesaian mampu diselesaikan di berbagai wilayah, khususnya di perangkat desa. Ini salah satu kebanggaan, salah satu prioritas yang menjadi contoh buat penyelesaian masalah di wilayah lain. Ini salah satu keunggulan kita di mana kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Gayo dapat sinergis dengan pendekatan penegakan hukum yang melalui baik itu penegakan hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku. Ini salah satu terobosan yang sampai saat ini kita rasakan bersama. Situasi dan kondisi kamtipmas di wilayah Kabupaten Aceh Tengah bisa berjalan dengan kondusif. Demikian juga tentang penguatan terkait dengan program prioritas Kapolri tadi, Polres Aceh Tengah telah melaksanakan kegiatan 11 pembentukan satgas, di mana 11 satgas ini diharapkan dapat bekerja sama. Yang pertama adalah satgas pemeliharaan kekuatan, kehadiran petugas yang uniform, baik itu yang menggunakan berseragam maupun yang non-uniform atau yang tidak berseragam, bersama-sama perangkat, bersama-sama dengan masyarakat hadir untuk selalu siap melayani kepentingan masyarakat. Yang kedua, Satgas Premanisme dan Kejahatan Jalanan. Kami membuat kelompok-kelompok kecil bersama masyarakat untuk mencegah aksi-aksi kejahatan seperti kejahatan balap-balapan liar, premanisme, pemerasan, dan kejahatan konvensional lainnya. Ketiga, Satgas Berantas Judi dan Narkoba. Kami juga eksis bersama-sama masyarakat. Insya Allah sesuai dengan kemarin undangan dari ulama,
kemungkinan kita akan gerakan moral bersama ulama dan tokoh adat menjadi kekuatan untuk melakukan pemberantasan aksi narkoba. Ini salah satu prioritas ke depan yang mungkin perlu dukungan dan bantuan daripada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian 4, Satgas Anti Korupsi. Kami membentuk Satgas Anti Korupsi bersama elemen masyarakat pemerhati terhadap anti korupsi untuk percepatan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Satgas Radikal dan Deradikalisme. Ini juga kita telah melakukan kegiatan-kegiatan preventif dan preventif untuk mencegah adanya embrio terhadap gejala-gejala yang berpotensi terhadap terorisme. Dan Satgas Barang Bersubsidi. Kami juga bekerjasama dengan unsur pemerintah daerah yang membidangi fungsi teknis untuk selalu eksis mengawasi terkait dengan barang-barang bersubsidi seperti pupuk, BBM, gas, dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian Satgas Polisi Bersih, pengungkapan kasus dan pelayanan prima. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengoreksi, memberikan kritikan dan masukan atas kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh Polres Aceh Tengah. Kemudian Satgas Penanggulangan Bencana. Kami memprioritaskan dalam Satgas Penanggulangan Bencana ini bersama-sama unsur pemerintah daerah, khususnya masalah penanggulangan kasus kebakaran. Mungkin akan kita selenggarakan kegiatan pelatihan yang komprehensif. Satgas Revolusi Mental. Kami telah melaksanakan di internal pembinaan personil, pengembangan dan kemitraan bersama masyarakat. Salah satunya tadi tim Marawis kami yang dikoordinasikan oleh Kompol Ali Jenar bisa digunakan oleh pemerintah daerah manakala sebagai siap untuk menyampaikan program-program pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Satgas Rekrutmen Polisi Bersih dan Terbuka. Kami telah melaksanakan kegiatan ini dan secara transparan menyampaikan kepada publik bahwa perekrutan anggota Polri tidak dipungut biaya. Demikian beberapa prioritas dan program kebijakan yang kita implementasikan kiranya kepada permintaan pemerintah daerah dan stakeholder Forkominda dan unsur masyarakat bisa bekerjasama untuk mengedepankan pelayanan dan hadir bersama-sama di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.